Jadi permaculture ini sebetulnya kalau dari segi definisi itu permanen dan agriculture, atau ada juga yang bilang permanen culture. Berkebun itu tidak usah di lahan yang gede-gede atau gimana. Tapi berkebun dengan kita memanfaatkan sisa-sisa sampah. Karena sekarang utamanya memang untuk memenuhi kebutuhan dapur. Terus kalau misalnya kita ada yang mau datang ke sini juga, kita misalnya mau belajar atau apa, kita sangat terbuka untuk berbagai macam kegiatan gitu ya, sharing-sharing. Panen dari kebun langsung, kita masak langsung, kita makan langsung, sisanya kita balikan lagi ke kebun gitu ya. Dan memang sampai saat ini kita masih berproses untuk itu. Akhirnya kita sedang menjalankan ini gitu ya, menjalankan gaya hidup ini, yaitu gaya hidup permaculture gitu. Memang target kami untuk saat ini adalah memenuhi kebutuhan pangan di lingkungan Darul Hanif ini sendiri. Iya, gitu. Jadi untuk ruang lingkup kebun Hanif sekarang sendiri itu kita memang targetnya memang untuk memenuhi kebutuhan kita berdua dulu sih yang paling utama, dan keluarga juga. Kalau misalnya bisa lebih banyak gitu ya hasil-hasilnya. Kalau bisa lebih banyak, kita juga terkadang ada hasil-hasil yang banyak juga gitu ya, ketika mendapatkan hasil yang banyak seperti buah-buahan. Kemarin di sini kita juga berbagi juga dengan orang-orang sekitar ataupun yang ada di sini, ataupun kita berbagi juga dengan keluarga-keluarga kita, atau bahkan yang lagi kesini juga kita beri juga gitu ya. Jadi untuk saat ini sih ruang lingkupnya memang untuk lingkungan Darul Hanif itu sendiri. Siapapun yang ada di lingkungan Darul Hanif, itulah jadi target untuk kami untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan yang ada di lokasi ini, di Darul Hanif. Apalagi memang cita-cita tertinggi kami bukan hanya memenuhi kebutuhan dapur, karena jenis sayuran itu kan banyak ya. Cita-cita kita tuh memang sedikit mungkin beli dari pasar gitu. Jadi kita udah ada tersedia semua di sini gitu. Itu cita-cita tertinggi untuk keluarga, dan juga cita-cita tertinggi kami juga memang nanti kalau udah ada santri juga, kita santri-santri itu ya hasil olahan makanannya memang dari kebun sendiri seperti itu. Jadi kenapa kami namai kebun Hanif gitu ya? Sebenarnya bukan karena namanya Hanif. Jadi banyak orang yang bilang namanya Hanif. Iya, kan Hanif panggilnya. Jadi kenapa namanya kebun Hanif? Kebetulan kan ini pesantren ini namanya Darul Hanif gitu ya. Jadi dan Darul itu artinya tempat ya, sebuah tempat, dan Hanif itu adalah jalan yang lurus gitu ya, atau jalan kebaikan. Jadi memang harapannya gitu ya, di sini jadi istilahnya jadi sumber tempat yang menjadi wadah bagi setiap individu untuk menciptakan kebaikan-kebaikan gitu ya, terhadap lingkungan, terhadap manusia, terhadap terhadap yang menciptakan kita gitu ya. Jadi harapannya apapun yang ada di lingkungan, siapapun yang ada di lingkungan ini adalah menjadikan amal kebaikan lah untuk kita semua gitu yang ada di sini. Jadi kalau kebun Hanif, kegiatan yang sudah dijalankan oleh kebun Hanif sendiri adalah kita dari tahun 2019 itu yang paling pertama kali kita lakukan adalah kita membuat kebun sebenarnya. Kita mendesain kebun. Jadi karena dalam permaculture itu kebun itu tidak sembarangan dibuat, tidak sembarangan dieksekusi gitu ya. Tapi dalam permaculture itu ada pertimbangan di mana ada beberapa zona gitu ya. Mungkin bisa sampai 6 zona, dan tiap zona ini memiliki fungsi-fungsinya sendiri, dan saat ini kami sedang masih berada di zona 1 yang mana di luar fokus kami ya, berada di luar rumah, yaitu berada di depan rumah, berada di luar rumah, pekarangan, yaitu kitchen garden, yang mana di sini kitchen garden ini harapannya kedepannya memang memenuhi kebutuhan dapur, dan rencana-rencana kedepannya itu adalah kita juga membuat yang namanya food forest, ataupun kita mengintegrasikan dengan ternak. Saat ini udah ada beberapa ternak yang sudah terintegrasi, dan selain itu juga nanti kedepannya ada zona 3 food market atau market garden, atau untuk memproduksi cash crop juga di situ, dan itu juga menggunakan sistem sosial ekonomi gitu ya, yang sesuai dengan permaculture. Mungkin akan diusahakan gitu, misalkan akan dijual gitu. Ya, itu di bisa zona menggunakan CSA, Community Support Agriculture. Dan kita juga kedepannya juga tidak hanya
sampai di sana, tapi kita juga membuat suatu zona yang memang tidak seperti hutan gitu ya, yang tidak bisa bahkan manusia pun nanti ke depannya gitu tidak boleh ke sana gitu. Jadi istilahnya sebagai penyeimbang, sebagai konservasi atau penyeimbang ekosistem yang ada di lingkungan Darul Hanif itu sendiri. Nah, jadi istilahnya ada satu wilayah yang dibiarkan begitu saja. Jadi awalnya ditanami pohon-pohon, tapi setelah itu biarkan alam yang bekerja gitu. Nanti lama kelamaan akan tumbuh sendiri ekosistem di situ, seperti itu. Jadi memang selain itu juga ya kegiatan-kegiatan yang sudah ada, seperti kami terkadang mengadakan edukasi lah ya, edukasi lewat webinar juga, atau mungkin kita juga ada pelatihan yang langsung di sini gitu ya, offline. Kita bagi teman-teman yang ingin belajar, kita juga bisa ke sini dan kita juga bisa sharing apa yang kita jalankan saat ini di sini. Kurang lebih itu sih kegiatan yang sampai saat ini kita lakukan di Kebun Hanif atau Darul Hanif. Jadi sebetulnya harapannya untuk teman-teman atau orang-orang yang berkegiatan di sini, harapannya bisa menyebarkan kebaikan ini di tempat-tempat lain gitu ya, istilahnya, karena tadi dengan gaya hidup yang berkelanjutan di masa yang ada saat ini gitu ya, apalagi khususnya ketika kemarin lagi pandemi gitu ya, ini ilmu-ilmu seperti ini tuh memang sangat dibutuhkan gitu ya, istilahnya. Jadi harapannya memang setelah orang-orang yang ada ke sini bukan hanya mendapatkan sesuatu dari sini saja, tapi bisa menyebarkannya gitu ya, bisa menyebarkan kebaikan gitu ya di tempat-tempat lain gitu. Kebaikan itu ya berupa tadi sudut pandang, cara berpikir, seperti sudut pandang, cara berpikir, kemudian bagaimana caranya bisa menciptakan kemandirian dari rumah sendiri, seperti itu. Permaculture ini bukan cuman teknis, bukan cuman apa yang kita lakukan, integrasi antar kebun atau praktek di kebun, tapi yang ada yang lebih dalam dari itu, yaitu tadi adab dan etika itu gitu ya, bagaimana kita peduli bumi, peduli manusia, peduli masa depan, dan berbagi adil dengan bahkan bukan dengan sesama manusia, tapi sesama makhluk yang ada di lingkungan kita gitu ya. Dan seberapa urgent permaculture ini, kalau dibilang seberapa urgent sih, relatif cuma tergantung dari kebutuhan orang-orang. Tapi kalau saya menyadari bahwa mungkin kita istilahnya tidak akan, saat ini sih masih enak-enak gitu ya, tapi kita tidak tahu ketidakjelasan itu apakah akan muncul di beberapa tahun ke depan, bahkan atau mungkin ketika anak cucu kita yang akan menghadapi itu, ya kita tidak tahu. Tapi karena saat ini pun memang sudah nyata dan jelas gitu dampak-dampak yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri gitu istilahnya. Kalau misalnya tidak mulai ada gerakan-gerakan yang memang menyadari tentang ini gitu ya, lalu siapa lagi gitu ya, karena memang ini dimulai dari diri sendiri gitu ya, dari kesadaran dari diri sendiri gitu ya. Iya, kalau misalnya latar belakang ya, jadi kalau misalnya untuk infrastruktur sendiri di sini tuh sebelum ada kebun itu udah ada infrastruktur di sini, udah ada rumah, udah ada masjid kayak gitu. Dan jadi kalau bicara tentang modal gitu ya, sebetulnya kami juga kalau untuk di sini ini karena dulu memang sudah dibangun oleh, kalau bangunannya ya oleh Bapak Aca, oleh Pak Prasetyo. Dan untuk ininya sendiri sih, untuk kalau bisa dibilang sih, kalau buat ya mungkin banyak yang bertanya juga ya, banyak yang bilang juga loh permaculture tuh modalnya gede, permaculture tuh buat orang-orang yang istilahnya yang punya finansial yang tinggi atau gimana. Tapi sebetulnya itu balik lagi ke mindset kita, apa niat kita, apa yang akan kita tuju gitu ya di situ. Karena pada dasarnya justru permaculture ini tidak memberatkan juga sebenarnya, karena bahkan memanfaatkan bahan-bahan yang ada saja gitu ya. Ketika misal teman-teman atau mau mengaplikasikan permaculture ini di rumah, bahkan bahan-bahan bekas yang di rumah apa sih yang bisa kita manfaatkan gitu. Contohnya kita juga di sini di kebun, karena kemarin banyak kardus bekas, kita manfaatin buat di kebun, kita manfaatin buat bikin pupuk tuh dari kardus bekas gitu ya istilahnya. Dan kita juga misal untuk membuat
wadah-wadah mall gitu, wadah-wadah pupuk itu ya dari aqua sampah-sampah, aqua bekas gitu ya. Karena sebisa mungkin pada intinya adalah sekreatif mungkin adalah untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada, karena tujuannya kan tadi ya untuk apa namanya, untuk mengurangi sampah, untuk mengurangi input gitu ya. Sebisa mungkin input itu dikurangi, dan input dari dalam, maksudnya input dari luar, jadi sebisa mungkin input dari dalam gitu yang diperbaiki. Justru bahkan kan ketika ini bahkan dengan hanya bermodal sampah dari dapur gitu kan, sebetulnya tidak perlu modal gitu ya. Itu cukup modal beli, misalnya kalau di rumah itu kita cukup modal beli buat makanan aja, misalnya sampahnya kita manfaatin lagi buat pupuk gitu. Kita di sini melakukan upcycle gitu ya. Kita sampah-sampah kita kasih ke cacing, kita bikin ekoenzim. Kalau tantangan, jujur ya, perjalanan kita berdua gitu merintis kebun juga bukan perjalanan yang mulus-mulus aja. Buat teman-teman yang mau kesini dan mau belajar di sini, kita sangat senang kedatangan teman-teman yang mau belajar, apalagi menjadi volunteer di sini, karena kita pun butuh support sebenarnya.